Karena semua fakta pasti ada sejarahnya. Peristiwa dicurahkannya Roh Kudus pada hari Raya Pentakosta menjadi sebuah peristiwa yang tercatat sebagai sesuatu sejarah besar di dalam Alkitab. Ketika Yesus sebelum naik ke sorga, dia berkata kepada murid-muridnya, "Jangan engkau pergi meninggalkan Yerusalem sebelum engkau dipenuhi oleh Roh Kudus." Peristiwa itu terjadi di sebuah tempat yang bernama Upper Room. Letaknya berdekatan dengan Basilika Domitio. Terdapat sebuah tempat dalam bahasa Latin disebut Cenaculum atau dikenal sebagai Upper Room. Di dalam Bukit Sion berada di tengah-tengah antara benteng kota Daud dan tembok kota tua Yerusalem, terdapat sebuah tempat yang dikenal dengan nama Cenacle atau Upper Room. Upper Room di dalam Alkitab adalah tempat terjadinya beberapa peristiwa bersejarah. Yang pertama, Upper Room dikenal sebagai ruangan perjamuan terakhir Tuhan Yesus Kristus dengan para muridnya atau dikenal dengan nama Last Supper. Disitulah tempat mereka melakukan perjamuan terakhir sebelum Yesus disalibkan. Kedua, Cenacle atau Upper Room ini juga dikenal sebagai tempat di mana murid-murid berdoa bersama. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat 12, dan juga tempat di mana pencurahan Roh Kudus terjadi pada hari raya Pentakosta. Di tempat ini kemudian rutin dipakai oleh murid-murid Yesus sejak hari pencurahan Roh Kudus pada abad keempat. Tempat ini kemudian menjadi sangat populer sebagai pesiara Kristen pada zaman itu. Kemudian pada akhir abad ke-12, para pejuang salib menemukan sebuah makam besar yang kemudian mereka yakini sebagai makam Raja Daud. Walaupun dari catatan sejarah tidak menjelaskan secara pasti tempat makam Raja Daud, namun secara tradisional tempat ini secara tradisi oleh orang Yahudi diyakini sebagai makam Raja Daud. Kemudian Daud mendapat tempat perhentian bersama-sama nenek moyangnya dan ia dikuburkan di kota Daud. 1 Raja-Raja 2 ayat yang ke-10. Saat penaklukan kerajaan Islam, tempat ini dikuasai oleh orang-orang Muslim. Tempat ini kemudian tahun 1928 dijadikan tempat ibadah bagi orang Muslim. Tetapi tempat ini juga tetap dapat dikunjungi oleh orang-orang Yahudi untuk berdoa, khususnya pada hari raya Shefat atau hari kematian Raja Daud. Dan sampai hari ini tempat ini terbuka bagi wisatawan Kristen umumnya. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat pertama sampai dengan 13. Pentakosta. Ketika tiba hari raya Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing.
Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Pada waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Patria, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Peristiwa kisah pencurahan Roh Kudus adalah penggenapan dari apa yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya. Sebelum Yesus naik ke sorga, dia telah berkata kepada murid-muridnya, "Jangan tinggalkan Yerusalem sampai kamu dipenuhi oleh Roh Kudus." Dan ketika pada hari raya Pentakosta itu, digenapilah firman itu. Sekali lagi, ketika sedang banyak orang berkumpul pada hari raya Pentakosta, menjadi salah satu hari raya yang bisa mengumpulkan semua orang-orang Yahudi untuk merayakannya, sekali lagi Tuhan Yesus menyatakan kuasanya di tengah-tengah orang ramai. Murid-murid dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus dan mereka mulai berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Karena itu saudara, ketika hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka ada tanda-tanda heran yang akan menyertai hidup kita. Orang akan melihat bahwa perbuatan Tuhan ajaib dalam hidup kita. Tetaplah percaya bahwa kuasa Roh Kudus itu benar-benar ada dan nyata, dan itu adalah bukti dari penggenapan firman yang telah diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Jika Anda diberkati dengan channel saya, jangan lupa tekan tombol subscribe, dan jangan lupa like, share, dan komen, dan jangan lupa untuk mengklik tombol lonceng di bawah ini supaya Anda mendapatkan pemberitahuan setiap kali saya mengupload video-video yang baru. Jangan takut karena gratis. Tuhan memberkati.